Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan ibu Revni Novitasari. Pada video kali ini kita akan melakukan pembelajaran kelas 5 SD atau MI, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem, dengan pembelajaran 1 dan mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami tentang komponen ekosistem, jenis hewan berdasarkan makanannya, teks non-fiksi, dan menentukan pokok pikiran. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah Nana, sekarang silakan perhatikan gambar yang ada pada layar. Setelah memperhatikan gambar, jawablah pertanyaan yang sudah ibu berikan. Bagaimana Nana bisa menjawab pertanyaannya? Ya, mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama adalah, gambar apa itu? Jawabannya adalah ekosistem. Benar ya? Gambar yang ada pada layar menggambarkan sebuah ekosistem. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang ada pada gambar? Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang ada pada gambar? Jawabannya adalah ada tanaman, ada hewan, ada tanah, matahari, udara, dan juga ada air. Semua yang ibu sebutkan itu merupakan komponen ekosistem sesuai dengan materi kita pada hari ini. Sekarang anak-anak ibu tahu nggak sih apa itu ekosistem? Dan apa saja jenis ekosistem tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, kita jawab satu persatu dulu ya. Yang pertama, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, jenis ekosistem itu ada dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah ada pada alam, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh tangan manusia. Tadi kan kita membahas tentang komponen ekosistem. Anak-anak ibu tahu nggak sih apa saja komponen ekosistem tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Komponen ekosistem itu ada dua macam. Yang pertama adalah komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup, seperti ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Berarti kita ini merupakan salah satu komponen ekosistem yang merupakan komponen biotik. Kemudian ada apa lagi? Ya, kemudian ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup seperti suhu, cahaya matahari, tanah, air, udara, kenampakan alam, dan garam mineral. Itulah dua macam komponen ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak ibu, sekarang mari kita membaca. Di sini ada sebuah teks yang berjudul ekosistem. Kita baca bersama-sama ya. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya.
Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Tahukah anak-anak ibu, ternyata yang kita baca tadi merupakan teks non-fiksi. Sekarang siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Apa saja ciri-cirinya? Dan apa saja jenis dari teks non-fiksi tersebut? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ibu, nak? Oke, kita jawab satu persatu dulu ya. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ciri-cirinya adalah: pertama, menggunakan bahasa formal. Kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Ketiga, bersifat fakta. Keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Kelima, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Sedangkan jenis-jenis dari teks non-fiksi ini ada seperti makalah akademik, autobiografi, biografi, sejarah, sejarah alam, jurnal, surat, makalah ilmiah, buku ilmiah, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan teks non-fiksi. Sekarang marilah kita menentukan pokok pikiran. Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Ya, pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Terdapat di dalam kalimat utama di sebuah paragraf. Kemudian, pokok pikiran ini terletak pada awal, tengah, atau akhir sebuah paragraf. Sekarang, mari kita berlatih. Anak-anak ibu, silahkan keluarkan kertas satu lembar. Kemudian, buatlah tabel seperti yang ada pada layar dan jawablah pertanyaannya. Di situ ada 4 paragraf dan kemudian tentukanlah pikiran utama beserta informasi penting yang ada pada setiap paragrafnya. Tugas ini akan kita kumpulkan setelah video ini ditayangkan. Mari kita membaca lagi. Kita baca bersama-sama ya, nak. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, dan hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan.
Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah membaca teks tadi, dapatkah kamu mengategorikan jenis hewan berdasarkan makanannya? Ya, mari kita kategorikan bersama-sama. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama, herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan lainnya. Yang kedua, karnivora, yaitu hewan yang memakan hewan lainnya atau pemakan daging. Ketiga, omnivora, yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan juga memakan hewan lainnya. Itulah 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Sekarang silakan anak-anak ibu perhatikan contoh hewan herbivora. Di sini ada badak, ada kerbau, ada kuda, tapir, unta, jerapah, ada gajah, ada kambing, ada rusa, panda, kelinci, dan juga ada sapi. Ini adalah hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di sini ada contoh hewan karnivora. Yang pertama ada singa, ada hiu, harimau, ular, ada piranha, beruang kutub, ada elang, ada buaya, ada serigala, dan ada komodo. Hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan daging. Di sini ada hewan omnivora seperti ayam, ada bebek, babi, dan juga tikus. Ini adalah hewan-hewan yang memakan daging dan juga memakan tumbuh-tumbuhan. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Dapatkah anak-anak ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Mari kita simpulkan bersama-sama. Pertama, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, komponen ekosistem ada 2 macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Jenis ekosistem ada 2 macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian, jenis hewan berdasarkan makanannya ada 3 macam, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Berikutnya, teks non-fiksi merupakan teks yang diambil berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Kemudian, pokok pikiran merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Baiklah anak-anak ibu, itulah yang dapat ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.